Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Medan Creative House. Nah, kali ini kita masih di segmen waktunya tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tutorial dasar belajar Adobe Photoshop 15 menit tanpa harus flash privat, dijamin pinter. Ya, bagaimana tuh? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe dulu channel ini dah, cepetan subscribe ya. Terus bunyi loncengnya, terus like dan share sama teman-teman kalian supaya membantu channel ini tetap berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Nah, oke. Kali ini saya akan mengajarin teman-teman bagaimana cara belajar Photoshop ya. Yang harus kalian punya itu adalah software Photoshop ya tentunya ya, karena kalau nggak ada software Photoshop kita nggak bisa belajar ya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2007 2014 ya, 2014 ya. Jadi kita langsung aja mulai ya. Kita buka Adobe Photoshopnya. Nah, ini sudah terlihat di bagian tampilan pada Adobe Photoshop ya. Yang di sini fiturnya terdiri dari file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, Windows, help. Nanti kita juga akan ngebahas satu persatu tentang apa-apa aja fungsi dari kanal yang di atas ini. Dan yang kedua adalah tool-tool dari Adobe Photoshop. Sebenarnya apapun jenis Adobe Photoshopnya itu tetap sama aja. Yang melainkan itu fitur-fiturnya agak berubah sedikit ya. Kalau kamu pakai CS3, CS4 atau CS5, nah itu toolnya juga tetap sama. Cuman fiturnya aja yang mungkin agak berbeda. Kalau di Photoshop CC itu ada namanya kamera raw filter. Nah, kalau di CS atau di yang lainnya atau portable, nah itu tidak ada fitur image moniknya. Nah, oke. Di sini tool yang pertama adalah move tool ya. Ini berfungsi untuk memindahkan sebuah objek ya. Jadi kalau misalkan objeknya mau kita pindahin itu ya, yang di sini adalah mark ya. Rectangle mark itu untuk menyeleksi ya. Dia ada lasso, ada magic one brush tool, atau ini crop, dan ini dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari satu persatu dari toolnya. Oke, saya akan ambil contoh satu perbandingan ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada file ya. Nah, file ini berfungsi untuk membuka ya, atau membuat lembar kerja baru ya. Contohnya saya akan membuat lembar kerja baru yang di sini ya, new control ini ya. Nah, kita akan coba buat. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa men-setting sesuai dengan kebutuhan saat kalian ingin membuat sebuah objek. Ya, di sini ada macam-macam, ada default photo size, use paper, international paper, dan lainnya. Nah, kebetulan karena kita akan random, custom ya, jadi saya cuma pakai ukuran seperti ini aja mungkin sudah cukup ya. Kita bisa mengubahnya ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, seperti ini.
Dan usahakan kalau bisa resolusinya itu di angka 300 supaya apa? Supaya gambarnya tidak pecah. Ya, ini ya 300 ini ya. Kita langsung aja tuh, kita tinggal pilih ya. Di sini backgroundnya mau apa? Ya white ada, background color ada, transparent order atau yang lainnya ya. Kita munculin aja ya. Kamu juga bisa milih ini backgroundnya background warna apa ya. Jadi kamu bebas gitu ya. Ya, coba untuk warna abu-abu contohnya ya. Itu langsung aja kita klik ya oke. Setelah itu kita kasih judulnya di sini teks. Lalu kita klik oke. Nah, oke. Nah, ini adalah lembar kerja baru atau worksheet kita yang baru dengan tampilan berwarna abu-abu ya. Eh, Teman-teman juga bisa memilih toolnya di sini ya sebagai move untuk menggeser yang ada di sini. Tapi sepertinya tidak usah ya karena kita akan langsung membuat sebuah teks, contoh sebuah teksnya. Oke. Nah, teman-teman bisa memilih tool yang hurufnya seperti T ini ya. Ini ya. Udah, langsung aja klik di sini ya. Nah, ini ada klik di sini lalu muncul layernya yang berada di sini. Oke. Kita tulis aja di sini contohnya Medan Creative House. Oke. Nah, nah ini kan hurufnya masih kecil nih seperti ini ya. Jadi teman-teman tuh bisa menggunakannya atau ngeblok seperti ini ya. Sama seperti yang berada di Microsoft Word. Oke ya, jadi kalian bisa langsung setting di bagian sini juga bisa ya atau mungkin kalau ini kebesaran kalian bisa kecilkan lagi dari sini ya. Nah, ini dia sudah ya. Oke, kita langsung pindah ke move lagi ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ngecilin karena kalau dari sistemnya yang seperti tadi kita membesarkan maka dia nggak akan bisa stabil. Nah, kita perlu menambahkan Ctrl T ya pada layar di sini, Ctrl T. Nah, setelah itu kita tarik nih ujungnya, ujung-ujung nggak boleh di tengah ya. Nggak boleh tengah, kenapa? Karena nanti gambarnya peang gitu. Jadi kita nariknya tuh dari ujung sini ya. Kita tarik ujungnya sini ya. Kita tarik ujung sini supaya dia center. Oke. Nah, gini dia. Ya. Untuk mensenterkannya teman-teman bisa buat ke sini ya. Setelah itu pilih yang ada di sini ya. Ya teman-teman tuh bisa senterkan langsung di sini gitu. Oke ya. Setelah itu kita akan memberikan sedikit sentuhan supaya uh, tulisan kita ini lebih cantik. Mungkin kita uh, blok lagi dengan cara seperti ini ya. Nah ini, lalu kita pilih color yang ada di atas ini. Kita pilih color, kita ubah menjadi warna putih. Nah seperti ini. Oke. Nah ini ya, sudah jadi. Nah, setelah seperti ini ya, teman-teman juga bisa memilih macam-macam efek ya di bagian ini ya. Ini apa namanya nih ya? Create Warped Text yang ada di sini. Ya, di situ banyak sekali macam-macam bentuk style ya dari model arc. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada model arc lower, looper, arch, walls, cell lower dan yang lainnya. Nah, kita pilih di sini bagian arc aja coba ya. Nah, ini dia ya. Nah, kita pilih di sini juga bisa. Kita bisa review hasilnya langsung di sini ya. Saya pilih yang ini aja mungkin ya. Atau saya pilih yang flag mungkin. Lalu kita pilih yang
Oke, nah kalian bisa setting juga di sini ya. Nah, tuh, lihat keren kan? Horizontal distortion. Jadi kalian bisa lihat tuh, tuh. Jadi bisa kalian misalkan di mana yang mau akan kalian pilih untuk bagian tulisannya. Nah, ini dia. Ya. Jadi seperti mirip seperti bendera gitu ya. Ah, Oke, langsung saja kita buat di sini ya. Nah, ini dia. Lalu kita akan menambahkan sedikit efek-efek yang ada di bagian ini ya. Ya, caranya teman-teman bisa langsung klik kanan di layar teks ini, lalu pilih blending option. Blending option. Setelah itu teman-teman bisa pilih di layar stylenya seperti ini ya. Ada bevel untuk menebalkan ya. Di sini juga bisa kalian atur, tapi klik dulu di bagian sininya birunya nih ya. Ini jadi kalian bisa langsung setting tuh tempat bagiannya. Ya, keren banget ya, gitu ya. Bisa kalian coba di rumah ya, seperti ini ya. Stroke ya, ada stroke di bagian sini untuk menambah list hitam atau list yang lain di bagian pinggiran. Ya. Ada inner shadow untuk membuat shadow di beberapa bagian dari ini. Inner glow, ada setting, ada inner ya, inner glow bukan PS glow atau MS glow ya, tapi inner glow ya. Ada color overlay, ada gradient overlay dan pattern, ada outer ya, lihat seperti ini ya, outer glow ya. Kita ya, kalau inner glow kita tadi pakai ya, sekarang kita pakai yang outer glow. Selanjutnya kita pakai yang terakhir ya, ini dia drop shadow. Nah, bagi teman-teman yang ingin setting secara manual drop shadow-nya, bisa klik biru di sini lalu tarik di bagian ininya. Nah, ini dia. Oke, nah kita langsung buktikan aja. Nah, itu dia. Bagaimana teman-teman? Saya rasa cukup mudah dipahami dan cukup simpel untuk dipelajari. Oke, ya. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang video ini, silahkan komen di bawah ini. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di tutorial Photoshop yang lainnya. Saya En. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.